Angka kematian COVID-19 dihapus sementara dari indikator, alasannya masih ditemukan masalah dalam penginputan data sehingga harus dibenahi terlebih dahulu. Kami bahas bersama Alexander Kaginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, dan Said Faris Hiban, Analis Lapor COVID-19. Selamat malam Pak Alex dan juga Mas Said. Ya, selamat malam, salam sehat. Baik, saya akan ke Mas Said dulu dari Lapor COVID. Mas Said, dengan adanya penghapusan sementara atau tidak, intinya penghapusan, apa dampak yang paling dikhawatirkan menghapus indikator kematian ini? Ya, baik. Kita gunakan dengan asumsi paling ringan gitu ya. Kalaupun penghapusannya itu memang sementara gitu ya, kita harus perjelas dulu sementara ini mau sampai kapan, gitu kan. Dan kemudian saat kesementaraan tersebut itu perlu diperjelas juga gitu kan. Perlu ada transparansi perubahan dari versi lama dan versi baru pada akhirnya nanti gitu ya. Nah, kemudian ada yang dimana ketika sudah transparansi itu jelas gitu ya, ini juga harus dipenuhi komitmen bahwa tanggal berapa itu akan muncul lagi angka tersebut, karena jangan sampai dalam tenggat waktu tersebut kewaspadaan masyarakat jadi menurun, karena adanya indikator data kematian itu sendiri ini akan menjadi gambaran untuk bagaimana pemerintah atau negara memberikan gambaran untuk penanganan pandemi, parahnya separah apa sih, tingkat keparahannya bagaimana sih kepada masyarakat kita gitu. Nah, kalau kemudian kita gunakan asumsi terburuk, kemudian habis itu data kematian itu kemudian tidak muncul lagi gitu ya, dengan mungkin ya saya tidak menutup kemungkinan bahwa di sini tentu ada political will gitu, ada wajah pemerintah gitu kan, ketika pada akhirnya di sini ternyata nyatanya nanti jauh lebih buruk ya angka kematian setelah diperbaiki gitu ya. Apakah pemerintah akan siap untuk membuka-buka besar-besaran itu gitu ya? Saya khawatir, saya ragu, karena di situ ada kecenderungan nantinya ini berpotensi untuk taruhannya adalah untuk menyelamatkan citra atau tidak gitu ya. Karena pada akhirnya di sini akan terkuak semakin besar gitu ya, ketika pada akhirnya angka kematian ini terrilis dengan hampir mendekati aslinya, dan ini akan menimbulkan persepsi juga dari masyarakat bahwa selama ini ternyata ditutup-tutupi loh. Nah, itu akan menjadi taruhan sebenarnya buat pemerintah. Ya, bagaimana nanti kalau misalnya mau jujur-jujuran gitu kan, dan dalam waktu penghapusan ini gitu ya, dan kemudian merilisnya lagi gitu kan, apakah pemerintah bisa menjamin masyarakat tetap percaya dengan rilisnya itu gitu. Kecuali dengan yang benar dan memang benar-benar mengakui ada kesalahan atau kekurangan dalam sistem input data. Jadi transparansi itu ya, dan juga ekses atau dampak yang paling dikhawatirkan adalah lengahnya atau menurunnya kesadaran dan juga kepatuhan masyarakat ya. Saya ke Pak Alex. Jadi Pak Alex, ini sementara atau tidak? Kemudian tujuan dari penghapusan indikator kematian ini sebenarnya untuk apa? Yang harus kita ingat bahwa pemerintah Indonesia adalah bagian dari Global Health Engagement. Dia juga binding dengan Badan Kesehatan Dunia. Dan Badan Kesehatan Dunia sudah punya ketentuan-ketentuan di dalam International Health Regulation 2005 yang mengatur di situ masalah-masalah pandemi dengan segala indikatornya. Jadi sebagaimana yang sudah dilaksanakan pemerintah selama ini, semua itu berdasarkan standar Badan Kesehatan Dunia, termasuk indikator laju penularan, di mana di situ kasus konfirmasi, perawatan di rumah sakit, dan termasuk mortality, kematian. Demikian juga indikator respon kesehatan, di mana kita diajak untuk melaksanakan testing, kemudian menghitung positivity rate, kemudian pelacakan kontak pada kasus konfirmasi, dan termasuk juga treatment, dan kemudian melihat bagaimana rumah sakit di hulu dan di hilir itu bisa berhubungan. Dan yang ketiga adalah kondisi sosioekonomi. Jadi yang namanya indikator kematian tidak mungkin bisa dihapus, karena itu adalah bagian dalam tata kelola pandemi itu sendiri. Sehingga kematian itu menjadi satu bentuk respons bagaimana apakah terjadi perburukan atau tidak. Dan termasuk juga bagaimana pelaksanaan tata kelola klinis di rumah sakit.
Mungkin yang menjadi persoalan adalah mengharmonisasi data penyebab kematian itu sendiri. Jadi kalau di rumah sakit ada yang disebut dengan mortality registry berdasarkan ICD nomor 10. Mungkin pencatatan ini mungkin yang harus dirapikan, yang diharmonisasikan. Contohnya, apakah dia meninggal dengan confirmed cases, apakah dia meninggal dengan probable cases, apakah dia meninggal dengan suspected cases. Ini 3 hal ini sendiri harus sudah mesti diharmonisasikan. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita mengkaji secara detail di ICD 10, itu jelas di situ. Apakah meninggalnya dengan COVID, apakah meninggalnya oleh karena COVID, atau juga COVID dengan komorbid. Jadi ini mungkin yang diminta oleh pemerintah supaya pihak rumah sakit ataupun pihak juga yang ada di sektor hulu bisa merapikan data tersebut sehingga jelas mana yang meninggal confirm oleh karena COVID, mana yang meninggal oleh karena probable cases, mana yang meninggal oleh karena suspected cases. Ini mungkin yang perlu harus diharmonisasikan, baik di tingkat rumah sakit sebagai sektor hilir dan juga di tempat-tempat yang ada di sektor hulu. Oke, jadi intinya ini tadi kalau Pak Alex bilang indikator kematian itu tidak mungkin dihilangkan atau dihapus karena itu sangat penting. Artinya ini hanya sifatnya temporary dan ini bentuk evaluasi begitu ya Pak Alex ya. Tadi pertanyaan atau pernyataan dari Mas Said juga bahwa menyinggung soal transparansi. Dengan adanya menghapus sementara atau mungkin dalam masa perbaikan atau evaluasi ini, transparansi pun itu dipertanyakan karena bagaimana transparansi kepada publik, artinya keterbukaan informasi terhadap masyarakat. Bagaimana kemudian menyikapi hal ini, Pak Alex? Sebenarnya pemerintah dari sejak mulai dari kita dinyatakan pandemi, kita sudah membuka dashboard. Baik itu yang dibuat oleh Satgas maupun oleh Kementerian Kesehatan. Di situ ada laju penularan, ada angka positif, kemudian positif rate, kemudian kasus positif harian, dan termasuk juga kasus kematian. Hanya memang persoalannya kematian ini bisa macam-macam penafsiran. Seseorang datang dari isoman, datang ke UGD, kemudian sampai di UGD sudah meninggal. Itu yang disebut dengan death on arrival. Tapi secara klinis dia memang cocok untuk COVID, karena keluarganya COVID semua. Tetapi pembuktian PCR belum ada. Jadi kita sebut itu adalah kategori death on arrival. Bisa juga seorang pasien datang ke UGD, dia datang dengan stroke hemorragis. Tapi pada saat dia stroke, kemudian dilakukan screening, PCR-nya positif. Tapi penyebab kematiannya pada saat itu adalah emergensinya adalah stroke hemorragis. Jadi ini yang memang yang harus memang diperjelas oleh dokter dan kemudian oleh pihak rumah sakit bahwa memang ada yang meninggal oleh karena COVID, ada yang dengan COVID, ada yang memang oleh karena COVID dengan komorbidnya. Jadi memang ini yang harus memang bisa disampaikan ke masyarakat karena tidak selamanya orang dikatakan COVID itu ditemukan PCR-nya, tapi clinically dia sesuai dengan COVID. Baik. Jadi ini yang harus memang diluruskan. Baik, saya ke Mas Said. Mas Said, silahkan menanggapi apa yang disampaikan Pak Alex. Apakah cukup masuk akal menerima alasannya? Kemudian juga bagaimana lapor COVID mengevaluasi perihal akurasi, kemudian juga transparansi data. Kita tahu bahwa penginputan data selama ini tidak berjalan maksimal, tidak berjalan lancar. Masih saja ditemukan ketidaksinkronan ya antara pusat, penginputan data pusat dan juga daerah. Ya, ini terkait organisasi seperti yang tadi Pak Dr. Alexander bilang, bahwa ada terkait membagi-bagian itu. Sebenarnya saya pribadi tidak ada masalah dengan hal itu dalam artian, ya itu bagus kalau bisa dilakukan gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di situs kota kabupaten, sejumlah situs kota kabupaten dan situs provinsi, banyak juga yang pada akhirnya sudah melakukan pendataan, maksudnya memilahkan kematian positif itu sendiri dan juga dengan kematian probable gitu ya. Saya sudah mengamati ini selama 1 tahun ya, dan memang bagian ada dan terus bertambah banyak gitu di beberapa situs kota kabupaten. Ya sampai saya bisa menyimpulkan ada sejumlah 26.000 kematian probable ya. Dalam artian itu belum include sama kematian positif. Kematian positif lain lagi.
Ya, jadi sebenarnya yang jadi pertanyaan apalagi gitu yang perlu dipisah-pisah dan pilah-pilah lagi gitu kan untuk diinformasi ke masyarakat. Kalau misalnya mau ditambahkan dalam informasi publikasi mungkin ya oke ditambahkan ke angka kematian probable juga gitu. Dan itu nanti tinggal diakumulasikan. Kalau misalnya kematian positif mau dipecah lagi dalam jabaran, ada yang kematian positif memang dengan komorbid gitu ya, dan kemudian itu nggak ada masalah gitu. Selagi kita memang benar-benar sesuai dan memang datanya ada gitu kan, ya terus kemudian memang dekati situasi aslinya gitu. Tetapi kan permasalahan yang sekarang ini, masalah adalah terkait jumlah angka kematian positif sekarang ini gitu loh yang terus berbeda gitu kan. Dan ini saya bingung maksudnya berbeda dari situs provinsi ini seperti apa, karena yang kita temukan itu angka kematian positifnya aja dengan angka antara situs provinsi atau kota kabupaten dengan ke Kemenkes saya belum merembet ke arah kematian probable atau kematian suspek gitu ya. Wah, itu kematian probable kalau dirilis lapor COVID itu ada sendiri lagi. Dan kematian isolasi mandiri itu ada sendiri lagi gitu pembahasannya. Dan itu jumlahnya lain lagi gitu seperti yang dari rilis-rilis kita sebelumnya. Jadi saya rasa ini harus diperjelas lagi apakah benar gitu ya terkait perintah pusat untuk jabarkan si parameter kematian ini lewat publikasinya, karena dihapusin dulu gitu loh. Dengan cara ditahan dulu ini publikasinya gitu kan. Tapi menurut saya masih belum melihat itu make sense atau tidak gitu ya. Dan terlebih lagi terkait saran itu terkait ujaran kematian positif ini sendiri gitu ya, mau dihapus, angka kematian positif mau dihapus, itu pun udah jadi masalah gitu ya. Karena satu, ini ada perihal komunikasi publik ya, yang mana di state oleh pemerintah itu akan menimbulkan reaction gitu kan. Ya ini salah satunya adalah reaction dari saya. Itu maksudnya apa nih? Nah reaction ini akan menghancurkan, bisa membuat kredibilitas pemerintah atau maksudnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah jadi bermasalah juga. Di sini kita juga makin jadi taruhan nih. Ini mau diapain nih? Angka kematian nih kematian mau dari standar pengukuran terkait pertimbangan indikator PPKM itu sendiri gitu kan. Tentu kita akan munculnya prasangka negatif juga. Apalagi track record selama ini gitu ya, masyarakat dalam general gitu ya, sering kali dapat ujaran-ujaran terkait statement yang cukup kontroversial gitu loh. Itu tambahan dari saya ya. Itu belum lagi kalau misalnya substansial, epidemiolog ini akan banyak ditentang keras. Beberapa dari seperti Pak Dr. Diki Budiman dan kemudian Pak Dr. Panduryono juga intinya Mas Said, hal ini gitu. Intinya Mas Said kita akan, kalau misal memang belum benar angka kematian ini positif ya, kematian positif ya itu diperbaiki gitu loh. Ini bukan dihilangkan, mau hilangkan dulu, mau hilangkan sebentar gitu, mau hilangkan lama, terserah. Harusnya diperbaiki gitu loh. Tanpa harus menghilangkan informasi itu dalam rangka tetap menjaga awareness masyarakat gitu ya. Baik. Saya rasa seperti itu. Baik, intinya pemerintah masih akan terus membenahi perihal penginputan dan juga pelaporan soal data ini. Jangan sampai tadi seperti yang Mas Said sampaikan Pak Alex, bahwa tingkat kepercayaan kemudian yang dikhawatirkan dengan adanya penghapusan walaupun sementara dalam masa evaluasi ini, jangan sampai akhirnya membuat masalah baru ya. Tingkat kepatuhan, kesadaran masyarakat pun juga jadi menurun. Terima kasih Pak Alex dan juga Mas Said atas waktunya untuk berbincang dengan kami di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Malam. Sehat selalu, malam. Terima kasih Pak Dr. Alexander.